ويهتم به. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah. Apa tadi terjadi? Dan mubarakun Mau jadi Kaifa halukum? bi khairin. khair. Alhamdulillah. Ana bi khair Alhamdulillah. walhamdulillah. Tayyib, alhamdulillah fi hadir laylah al-mubarakah wa fi dairati nazalal matar al-an. Ya, sedang turun hujan. Ta'alaina ala qiraati du'a qabla ta'alum. Ad-du'a bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Kifayah. Tayyib, al-yawm nahnu sanata'allam fi madatin nahwi wa nahnu sanastamir dirasatana fi mabhasi i'rab wa kadzalika al-mabni kadzalika al-mu'rab. Wal an ismahu li an udhir lakum jami'an madatana hadzal yaum. Tadi saya bentro pas Bapak turun Tayyib. Fi al-liqa al-madhi fi madatin nahwi nahnu ta'alamna an bina'i fi'lil amri. Kita sudah belajar tentang mabninya fi'il amr. Wa al-yaum nahnu sanata'alam al-asma al-mu'rabah atau isim-isim yang mu'rab. Isim-isim yang mu'rab ini ada isim mufrad. Isim mufrad termasuk isim mu'rab, yaitu isim yang menunjukkan arti satu. Ada yang sahih, ada juga yang mu'tal. Kalau isim yang sahih berarti tidak berakhiran huruf illah, tidak berakhiran huruf waw, ya ataupun alif. Contohnya mukminun, kitabun, kurrosatun tidak berakhiran huruf illah, harful illah. Ada juga yang isim mufrad tetapi mu'tal, yaitu yang berakhiran alif ataupun ya. Yang berakhiran alif atau kita sebut mu'tal alif, ini yang disebut dengan isim maksur. Ya, seperti Mustafa, kemudian Al-Fatah, Al-Mustashfa, rumah sakit ya.
Kemudian ada yang mu'talya. Mu'talya ini disebut dengan mangkus. Al-qadhi, ad-da'i, wa ma asbahadzalika, yaitu isim yang berakhiran huruf ya. Jadi yang termasuk isim mu'rab itu yang pertama isim mufrad, baik yang sohi akhir, yang akhiran isimnya adalah huruf yang sohi, ataupun yang isim yang berakhiran dengan mu'tal, harful illah. Mu'tal berarti kan di situ terdapat huruf illah di akhirnya, baik mu'tal alif ataupun mu'tal ya. Yang kedua, isim mu'rab yang kedua yaitu isim musanna. Isim musanna yang menunjukkan arti dua. Contohnya mukminani. Ya. Di sini ada mukminun, musananya mukminani. Kalau kitabun, kitabani. Yaumun, yaumani. Kitabun, kitabani. Tinggal ditambahkan alif dan nun. Itu dalam keadaan rofaknya. Apabila dalam keadaan nasab ataupun jer, maka ditambahnya bukan alif dan nun, tapi ya dan nun. Menjadi kitabaini, mu'minaini, yaumaini, wa ma asbahadzalika. Dan yang ketiga yaitu isim jamak, yaitu yang menunjukkan arti lebih dari dua. Jadi sistem jamaknya di bahasa Arab ini berbeda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau jamaknya di bahasa Indonesia itu dua atau lebih, bahasa Inggris pun demikian, tetapi bahasa Arab sistem jamak itu yaitu tiga atau lebih dari dua. Jamak seperti yang kita sudah bahas dan kita singgung sebelumnya, ada jamak yang mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan juga ada jamak taksir. Kenapa disebut mudzakkar salim? Karena isimnya untuk mudzakkar. Kemudian salim ini apa? Salim itu selamat ya, selamat karena bentuknya itu tidak merubah bentuk mufradnya. Ketika mufradnya mukminun, dia tinggal ditambahkan waw dan nun menjadi mukminuna. Falahuna, kemudian apalagi muslimuna, wa ma asbahadzalika. Kemudian ada mu'annas salim. Mu'annas salim berarti isim mu'annas yang jamak yang selamat. Ya, karena tidak merubah susunan mufradnya. Mukminatun menjadi mukminatun. Ya. Tinggal ditambahi alif yang sebelumnya tak marbutoh kita ganti menggunakan tak taknis. Mukminatun. Tolibatun menjadi tolibatun. Ustazatun menjadi ustazatun. Wa ma asbahadzalika. Dan jenis jamak yang ketiga itu yaitu jamak taksir. Taksir itu dari kata-kata kasaro yang artinya rusak atau hancur, yang berarti pecah dari bentuk mufradnya. Jadi bentuk jamaknya ini sudah berbeda dari bentuk mufradnya. Contohnya di situ ada rijalun. Rijalun itu jamak dari rojulun. Rojulun satu, rijalun jamak. Kitabun satu, kutubun. Kutubun berarti buku yang banyak, tiga atau lebih. Kemudian ada eh, misalnya madrasatun, sekolahan, jamaknya madaris. Itu juga termasuk yang jamak taksir. Kemudian ada isim mu'rab yang keempat yaitu yang asmaul khamsah. Yang kemarin kita sudah bahas, ada af'alul khamsah, ada juga asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini juga termasuk dalam kategori isim mufrad. Contohnya adalah abun, ahun, hamun, famun, du. Ya, ini semuanya ini termasuk asmaul khamsah. 5 isim. 5 isim yang dikhususkan. Mudhof pada selain ya mutakalim. Ya, mudhof pada selain ya mutakalim dia menjadi mudhof otomatis ya. Selain pada ya mutakalim itu untuk dhamir ana. Jadi kalau abuka, ahuka, hamuka, fuka, dzu ilmin, dia posisinya menjadi mudhof. Dhamir yang
ikut serta dengannya nanti menjadi mudhaf ilaih. Contohnya abuka di sini abu itu mudhaf, ka itu mudhaf ilaihnya. Jadi dia menjadi mudhaf. Ahuka, ahuka, ahu ini mudhaf, ka mudhaf ilaih. Ya, semua kalau dia bersambung dengan domir, maka dia dipanjangkan. Ya, kalau abun, kalau dia marfu berarti ada wawunya. Abuka bukan abuka tapi abuka. Bukan ahuka tapi ahuka. Kalau saudara dia ahuhu. Saudara dia perempuan ahuha. Nah, ahukum ya kecuali kalau dia disambungnya dengan domir yang saya. Itu langsung abi ya. Kemudian ahi, hami, fi ya. Itu kalau disambung dengan domir saya. Tapi kalau selain disambung dengan domir saya, maka aturannya sama. Ya, ditambahi waw dulu kalau dia marfu, kalau dia mansub ditambahi alif, kalau dia jar maka ditambahi dengan ya. Kemudian isim munsorif yang kelima yaitu isim goiru munsorif. Apa sih yang disebut dengan isim goiru munsorif? Isim goiru munsorif adalah isim yang tercegah dari tanwin disebabkan adanya ilah keserupaan dengan fiil. Ada isim yang bentuknya seperti fiil karena dia tidak bisa ditanwinkan. Ada satu ilat, ada dua ilat ya. Ini contohnya adalah fukoro dan ini ada yazid. Nah, kita bahas di slide selanjutnya. Ya. Ini ilat isim goiru musorif. Ilat isim goiru musorif. Ada ilat satu, ya ilat satu dan ilat dua. Ilat satu ini karena dia menjadi sigoh muntahal jumu. Sigoh muntahal jumu. Jadi ada jamak yang memang dia bentuknya bentuk sigoh muntahal jumu. Sigoh itu artinya bentuk. Muntahal jumu itu ya ya jamak, bentuk jamaknya itu yang seperti masajid, makatib itu tidak bisa masajidun. Jadi jamaknya masjid itu bukan masajidun tapi masajidu. Masjidun, masjidani, masajidu. Misbahun, misbahani, masobihu. Maktabun, maktabani, makatibu. Itu yang disebut sebagai sigoh muntahal jumu. Karena sebenarnya jamak taksir atau jamak selain yang salim tadi, itu pun punya pola-polanya tersendiri. Seperti kolamun, kolamani, aklamun. Itu sigoh wazennya adalah af'alun. Seperti babun, babani, abwabun. Kubun, kubani, abwabun. Nah, itu ada wazennya sendiri-sendiri. Sedangkan sewazennya sigoh muntahal jumu itu biasanya adalah mafailu. Mafailu. Ya, mafailu menjadi masajidu. Masobihu. Setelah alif taksir, alif maksuroh. Ya. Kemudian ada ilat satu yang lainnya yaitu alif taknis. Yaitu alif taknis. Alif taknisnya apa? Alif taknis adalah alif yang menandakan bahwa dia mu'annas. Ya, dia mu'annas, bukan mudzakkar. Ya. Alif taknis itu alif yang menandakan bahwasanya isim ini adalah isim mu'annas, bukan mudzakkar. Walaupun dia tidak ada tak marbutohnya, tapi kalau ada alif taknisnya berarti isim ini termasuk isim mu'annas, bukan mudzakkar. Ada alif taknis maksuroh, ada juga alif taknis mamdudah. Alif taknis maksuroh ini seperti fa'la. Ini yang di sebelah sini fa'la, fu'la, fi'la, fa'la'u, fu'ala'u. Ini adalah wazennya, wazennya. Wazen itu patokannya. Fa'la, patokan bentuk itu kita sebut sebagai wazan. Alif taknis maksuroh, fa'la, fu'la, fi'la, fa'la'u, fu'ala'u. Ini adalah wazennya, wazennya. Wazen itu patokannya. Fa'la, patokan bentuk itu kita sebut sebagai wazan. Alif taknis maksuroh, fa'la, fu'la, fi'la, fa'la'u, fu'ala'u. Ini adalah wazennya, wazennya.
contohnya adalah dakwah. Dakwah ini mu'annas. Uzma, uzma, fu'la, wazannya fu'la, uzma itu juga mu'annas. Seperti kubro. Kalau misalnya perlombaan khitobah, eh, itu al-khitobah, musabaqatul khitobah, al-kubro, al-musabaqah al-kubro, al-mubarah al-kubro, al-muhayyam, al-muhayyam al-akbar. Tapi kalau at-takhayyumat al-kubro, seperti itu. Ini karena wazannya menunjuk ada alif taknisnya menunjukkan bahwasanya isim-isim ini adalah mu'annas. Fi'la dzikro itu mu'annas. Kemudian ada yang alif mamduda. Alif mamduda itu kalau alif maksuro itu biasanya yang bentuknya ya. Ya, alif mamduda ini bentuknya alif seperti ini. Sebelum yang ditutup dengan hamzah fa'la'u atau fu'ala'u. Contohnya di sini wazan fa'la'u ada contohnya hamro'u. Hamro itu artinya merah. Kalau ahmar itu mudzakkar, kalau hamro itu muannas. Kalau abyad mudzakkar, kalau baydha'u muannas. Hijau akhdar, nah, mudzakkar, kalau khadra'u muannas. Jadi kalau kita buat warna ini menjadi sifat, ya menjadi sifat yang mensifati suatu benda, contohnya buku berwarna hijau gitu ya. Buku yang warna hijau. Alkitabu akhdar. Alkitabu akhdar atau kitabun akhdar. Kitabun akhdar. Tapi kalau muannas misalnya kurosah, maka kurosatun khadra'u. Kurosatun khadra'u. Kemudian alif mamdudah wazan yang lainnya adalah wazan fu'ala'u. Fu'ala'u contohnya fuqara'u. Nah, fuqara'u. Wa ma'asbahadzalika. Kemudian ada ilat yang kedua. Ilat yang kedua yaitu wasfiyah. Wasfiyah atau sifat. Ya, wasfiyah itu sifat atau wasfiyah. Wasfiyah itu dari kata-kata sifah ya, wasfiyah. Kemudian sifat yang pertama wazan fi'il afdolu, afdolu. Yang wazannya afdolu, akbaru, afdolu lebih baik, akbaru lebih besar. Itu juga tidak ada ana afdolun minka, enggak. Tapi ana afdolu minka, saya lebih baik daripada kamu. Enggak, itu ucapan enggak boleh ya. Ana afdol misalnya al-qurrasatul jadidu, al-qurrasatul jadidatu afdalu min qurrasatil qadimati. Nah, ini lebih baik. Atau akbaru, ajwadu, yang lebih dengan wazan afdalu, ajwadu, akbaru, asgoru. Nah, ini juga tidak boleh ditanwinkan. Kemudian yang kedua ada ziyadah alif dan nun. Alif dan nun. Kaslanu, kaslanu. Nah, kaslanu ini ada tambahan alif dan nun karena huruf aslinya kasala. Ya, huruf asli fi'ilnya kasala yang artinya malas. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu udul. Udul di sini ada keterangannya adalah pindahan dari satu isim ke isim lain dengan atau tanpa merubah yang dimaksud. Ya, udul ini seperti sulas, rubah, humas, gitu ya. Ini angka, angka, tapi yang bentuknya sulas, sepertiga, ya, seperempat, rubah, humas, seperti itu. Kemudian ilat yang kedua ada ilat alamiah. Alamiah ini namanya benda-benda. Alamiah di sini maksudnya adalah benda. Yang pertama wazan fi'il yazidu. Jadi wazan fi'il karena wazannya seperti fi'il. Maksudnya di sini adalah wazannya seperti fi'il. Yazidu ini wazannya seperti fi'il mudhari. Yazidu artinya menambah, tapi yazid di sini bukan artinya menambah, tapi
Yazid nama orang. Nah, tapi wazn isimnya seperti fi'il. Dia tidak bisa dijadikan tanwin jadi Yazidun. Nah, misalnya Yazid pergi ke sekolah. Zahaba Yazidu ila madrasati. Kemudian ada ziyadah alif dan nun. Isem yang ada tambahan alif dan nunnya. Untuk nama menjadi Usman. Usman itu alif dan nunnya ini tambahan. Imron itu alif dan nunnya itu tambahan. Itu juga tidak bisa eh Zahaba Usmanun ilal madrasati itu salah. Yang benar adalah Zahaba Usmanu ilal madrasati. Kemudian ada udul. Udul pindahan dari satu isim ke isim lainnya tanpa merubah arti. Ini yang bentuknya Umar. Ya, yang bentuk wazennya seperti Umar. Kemudian ada tarkib majezi. Tarkib majezi ini contohnya New York. Kemudian ada Ba'labak. Ba'albak ini nama suatu daerah ya. New York, New Zealand itu tarkib majezi. Jadi tarkib dua isim yang dijadikan satu kemudian dijadikan nama tempat. Kemudian ada a'jamiyah. A'jamiyah itu maksudnya adalah kosakata asing. Kosakata asing yang diserap ke bahasa Arab. Contohnya adalah Ibrahim. Ibrahim itu bukan dari bahasa Arab, tetapi dari bahasa Ibrani kalau nggak salah. Jadi nabi, nama-nama nabi, 25 nabi, dulu kalau nggak salah saya pernah mengaji itu, nama-namanya itu tidak ada yang bahasa Arab kecuali 4 nabi yang dari Arab. Ya, Nabi Muhammad, Pak saya ada 4, tapi lupa. Nanti kita bahas. Ada 4. Yang selain itu namanya bukan dari bahasa Arab. Nabi Su'aib, Nabi Muhammad, kurang 2. Lupa. Kapan-kapan kita bahas. Kemudian ada yang taknis. Nah, taknis secara makna, secara secara lafadz dan juga secara lafadz dan makna. Contohnya taknis yang secara lafadz adalah Muawiyatun. Secara lafadznya Muawiyah ini eh, mu'annas karena berakhiran takmar butoh. Tapi sebenarnya mudzakkar. Muawiyah itu kan yang mendirikan Daulah Bani Umayyah pertama kali, raja pertama kali di Islam. Muawiyah. Ya. Secara lafadz dia mu'annas, tapi secara makna dia tidak mu'annas karena dia laki-laki. Seperti sahabat Nabi yang lainnya, itu juga tak marbuto tapi itu buat laki-laki juga. Khalifah itu juga kembalinya ke mudzakkar tapi secara lafadz dia mu'annas tapi maknanya adalah khalifah yang khalifatul mukminin itu kan kembali ke orang-orang yang mudzakkar. Kemudian ada makna mu'annas secara makna. Walaupun lafadznya tidak mu'annas seperti Maryam, Zainab itu kan tidak ada ta'mar butohnya, tapi secara makna dia mu'annas. Kemudian lafdzon wa maknan. Lafdzon wa maknan secara lafadz dan makna dia mu'annas. Contohnya adalah Fatimatu Aisyatu yang di akhiran kalimatnya atau katanya berakhiran dengan ta'mar butoh. Tayyib, rubama ila hadzal had mabhasuna. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dia lari. Tentang isim mu'rab, isim musanna, isim jamak, asmaul khamsah, isim ghairu munsharif. Isim mufrad itu saja. Ya, Tadi ya maaf, telat masuknya, udah masuk di jamak tadi. oh ya. Isim mufrad berarti isim yang menunjukkan arti satu. Kan kitabun itu isim mufrad. Kitabani isim musanna. Kutubun isim jamak. Kurrosatun isim mufrad, buku tulis.
Kurosatani isim musanna, kurosatun atau karorisun itu jamak. Jadi mufrad itu yang menunjukkan arti satu. Kenapa di sini ada pembagian sohi dan mu'tal? Itu huruf akhir dari isim tersebut. Sohi berarti huruf akhir hurufnya itu huruf sohi, huruf Arab, huruf hijaiyah selain alif, waw, dan ya. Sedangkan ada yang isim mu'rab, isim mufrad yang mu'tal, yaitu isim mufrad yang berakhiran dengan huruf ilah. Bisa jadi huruf ilah alif ataupun ya. Kalau isimnya berakhiran alif, itu disebut sebagai isim maksur. Ya, nanti bisa di searching isim maksur, yaitu isim nanti yang berakhirannya alif. Alifnya bisa bengkok, bisa tidak bengkok. Intinya, apa yang membedakan dengan ya, Mustafa ini alif. Kita lihat huruf sebelumnya. Kalau berharokat fathah, berarti dia itu alif, bukan ya. Gitu ya. Mustafa, Mustashfa, kemudian ada Fata. Fata itu pemuda. Itu dia termasuk isim maksur, isim mu'tal alif yang akhiran huruf isimnya itu alif. Kemudian ada mu'talya. Mu'talya itu disebut sebagai mangkus. Ya, mangkus. Isim mangkus itu apa? Isim yang berakhiran ya. Ya, contohnya al-qadhi, ad-da'i, wa ma'asbah dzalika dan lain sebagainya. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Karena atau yang belum dipahami? Ya, Thayyib, tafadhol. itu yang sigot Hmm. tahajumu Ya, setelah alif taksir 2 huruf dan 3 huruf ya, 2 huruf dan 3 huruf itu yang mana gitu. oh ya, Eh, Jamak taksir ya, tambahannya yang mana gitu. 2 huruf sama ya, ya, ya gitu. ya. Sigo muntahal jumu setelah alif taksir. Wal huruf. Oh ya, ya. Ini belum saya bahas ya. Saya kurang paham yang ini nanti saya tanyakan, kita bahas untuk pertemuan yang selanjutnya. Ya. Ya, 2 huruf, 3 huruf yang di tengah mati ya. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, nanti coba ditulis di buku tulisnya masing-masing atau buku catatannya masing-masing. Coba apa namanya mencari saat contoh ya, misalnya sigo muntahal jumu, contohnya apa gitu ya. Selain contoh yang sudah ada disebutkan di sini. Alif taknis maksuroh yang wazennya fa'la selain dakwah ini apa? Selain utma apa? Selain dikro apa? Selain hamro apa? Gitu ya. Bisa dicoba nanti sekalian searching-searching, sekalian mencari. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan dulu materinya. Karena ini kita pertemuannya tinggal sebentar lagi. Ya, benar ya. Ini isim mudzakkar dan juga isim muannas. Isim mudzakkar dan isim muannas. Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki. Ada yang hakiki, ada juga yang majazi. Yang hakiki berarti benar-benar menunjukkan gender laki-laki. Tapi ada juga isim mudzakkar yang majazi. Maksudnya majazi itu secara lafadz saja. Seperti maktabun. Maktabun kenapa termasuk isim mudzakkar?
karena dia tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya dia isim mu'annas seperti tak marbutoh, adanya alif taknis, ya seperti zikro tadi ya. Itu alif taknis. Ya. Jadi untuk isim mudzakkar ada yang hakiki, ada yang majazi. Kalau tolibun masuknya ke yang hakiki. Tapi kalau jidarun, dinding masuknya ke majazi. Kolamun itu isim mudzakkar yang majazi. Kalau mahfadatun bukan mudzakkar ya. Firosun, kasur, kasur itu termasuk yang majazi, bukan yang hakiki. Yang hakiki ini yang benar-benar menunjukkan bahwasanya gendernya, orangnya, personalnya ini adalah mudzakkar laki-laki. Kemudian ada juga yang namanya isim mu'annas. Isim mu'annas kebalikan dari isim mudzakkar yaitu untuk perempuan. Ada yang hakiki, ada juga yang majazi. Untuk yang hakiki berarti contohnya adalah Fatimatu atau yang merujuk kepada manusia. Seperti Tobi Baton ya dokter perempuan. Robbatul Baiti, Tolibatun, Ustadzatun, Fallahatun. Itu yang hakiki, isim mu'anas hakiki. Ada juga isim mu'anas yang majazi. Mu'anas majazi ini biasanya ada tanda-tandanya. Yang pertama, berakhiran tak marbutoh. Ya, umumnya kita tahu mu'anas sama mudzakkar itu kita lihat akhirannya. Biasanya kalau mu'anas kebanyakan diakhiri dengan tak marbutoh. Hizanatun yang artinya lemari. Dia termasuk isim mu'annas majazi. Ya, karena secara majazi saja bukan secara hakiki. Kalau hakiki itu kan secara nyata. Kenyataan kalau majaz ya secara majaz saja. Hizanatun. Kemudian kurosatun buku tulis. Syajaratun pohon. Itu termasuk isim mu'annas yang majazi. Kemudian berakhiran alif taknis. Seperti alif taknis maksuro, fudla, kubro, kutla. Ya, ini alif maksuro, fudla, dan hamro'u. Yang mamduda ini umumnya banyak kita dapatkan di warna-warna ya. Seperti abjad jadinya baydha'u, sauda'u dan lain sebagainya ini berakhiran alif taknis. Kemudian ada yang sifat khusus perempuan. Jadi haid, nifas itu walaupun secara lafadznya kelihatannya tidak ada tak marbutohnya, tapi karena isem tersebut merupakan sifat khusus perempuan yang laki-laki tidak ada seperti haid, hamil, sama nifas ini termasuk ke isim yang mu'annas. Kemudian ada anggota tubuh yang berpasangan. Anggota tubuh berpasangan contohnya rijlun, itu masuknya ke mu'annas. Yadun, mu'annas. Udunun masuk ke mu'annas karena berpasangan. Na'lun, bahkan na'al, sandal, itu ada yang mengatakan bahwasanya itu masuk ke mu'annas. Kemudian ada dinas dalam Al-Quran. Ada isim-isim yang disebutkan dalam Al-Quran itu termasuk mu'annas. Contohnya nafsun, nafsun itu jiwa. Jadi secara kalau dilihat nafsun itu tidak ada tak marbutohnya, tapi dia termasuk mu'annas. Kemudian ada syamsun. Idza syamsu kuwirat, bukan kuwirot tapi kuwirot. Dia pakainya dhamir hiya. Karena asames itu juga masuknya ke isim mu'annas. Ini untuk isim mudzakkar dan isim mu'annas. Ila hadzal had, hal minkum su'alun? Ada yang mau bertanya tentang isim mudzakkar dan isim mu'annas? Hal Maafi, fahimtum? Nah, maafi, tayyib. Fahimna, Insya Allah ya. Ini Ya, insyaallah. apa saja? ya. Saya baru masuk. Majasi itu pengertiannya apa ya, Ustazah?
Ya, secara lafaz saja, dia tidak secara makna. Kalau hakiki ini benar-benar nyata, dia masuk ke persona dan gender laki-laki. Kalau majazi ini secara lafaz saja. Oh, ya, syukran saja. Hmm. Baik. Ustazah itu yang apa di nak mana tadi paling bawah? Ya, Yang tadi dinas. apa nak dinas dalam Nas, Al-Quran tuh di nasun itu dalil oh ya. di dalam dalil dalam Al-Qur'an tuh. Oh iya ya. Nasun nususun artinya dalil. Ada benda-benda yang kelihatannya kayak muannas mudzakkar tapi dia masuk muannas itu di Al-Qur'an banyak. Biasanya bendanya ini kayak mudzakkar tapi setelahnya fiil yang membersamainya dia pakainya fiilnya muannas. Oh, berarti benda ini termasuk ke golongan yang muannas. Baik. Sekarang kita lanjut ke isim ma'rifat dan isim nakiroh. Isim ma'rifat dan isim nakiroh. Ma'rifat, ya ma'rifat ini dari kata-kata arofa, diketahui gitu ya. Diketahui. Arofa itu mengetahui. Kalau nakiroh, nakiroh kan mengingkari. Ya, maksudnya di sini isim ma'rifah itu isim yang menunjukkan makna khusus. Sedangkan isim nakiroh itu yang menunjukkan makna umum. Ya, isim ma'rifat dan nakiroh, isim nakiroh menunjukkan arti umum. Contohnya adalah baitun. Baitun itu rumah. Tidak secara spesifik ini rumah saya, rumah yang itu, rumah yang mewah, atau rumah kamu, rumah yang dimiliki atau rumah apa. Tidak, tapi ini bersifat umum. Baitun itu artinya rumah. Tidak menunjuk kepada rumah yang gimana-gimana ya. Beda kalau kita tambahi dengan alif lam menjadi al-baitu. Al-baitu berarti kita merujuk kepada suatu rumah. Rumah yang itu loh yang udah kita maksud. Atau kita tambahkan dengan domir menjadi baituka, rumahmu. Nah, itu tidak menjadi isem nakiro lagi, tetapi menjadi isem ma'rifah. Ma'rifah itu sudah diketahui. Sudah ada takhosusnya, sudah ada sifat khususnya. Kita lihat isim ma'rifah menunjukkan arti khusus atau tertentu. Apa aja yang termasuk isim isim ma'rifah? Yang pertama adalah isim alam. Isim alam itu nama benda, ya, nama benda. Contohnya di sini adalah alam isim, ya, isim alam, ya, nama benda. Contohnya Hasan atau alam lakob. Alam lakob itu alam isim itu nama ya, nama. Kalau nama itu berarti masuknya ke ma'rifah. Kenapa? Ketika kita menyebutkan Hasan, Husain, Ali, Zaid, itu termasuk ke isim karena dia nama. Jadi kita tahu orangnya yang itu, merujuknya kepada orang yang mana. Kemudian alam lakob, lakob itu panggilan. Kemudian ada alam kunyah, kunyah itu kayak apa ya bahasanya itu eh sebutan gelar ya, ya, bukan tapi seperti kayak Abu Hamidin ini seperti kebiasaan orang Arab. Contohnya eh, ayah seorang laki-laki punya anak namanya Ibrahim. Maka dia dipanggil Abu Ibrahim, Abu Umar, Abu Zaid. Seperti itu. Itu panggilan yang disebut dengan kunyah. Ummu Zaid, Ummu Ibrahim. Nah, seperti itu ada yang dimaksud dengan kunyah. Nah, isim alam semuanya termasuk isim ma'rifat karena jelas merujuk ke siapa. Kemudian isim domir. Isim domir ini juga termasuk isim ma'rifat. Kalau ada domirnya berarti kita tahu merujuknya ke kemana kan. Mereka yang siapa ya? Mereka yang itu. Berarti dia termasuk ma'rifah. Isim yang sudah kita ketahui. Kemudian
hum ini contohnya hum ya. Tapi ya semua domir juga masuknya ke ma'rifah dari huwa sampai nahnu. Kemudian ada isim isyarah. Isim isyarah itu isim yang untuk menunjuk. Contohnya hadza, hadihi, tilka, dalika. Kita bilang hadza kitabun. Nah, ini buku atau hadzal kitab, buku ini. Berarti ketika sudah ada isim isyarahnya, maka dia menjadi isim ma'rifah. Karena sudah ditunjuk. Karena itu buku yang ini atau buku yang itu. Kemudian ada isim mausul. Isim mausul itu isim yang untuk menyambung. Contohnya adalah alladzi, alladzani, alladina, allati, allatani, allai, dan ulaika. Itu isim mausul yang berarti yang, orang yang, isim yang untuk menyambung. Ketika isim sudah ada isim mausulnya, ada disambung dengan isim mausul, berarti dia termasuk isim ma'rifat. Karena dia nanti akan menunjukkan makna atau arti yang khusus. Kemudian isim ma'rifat dengan alif dan lam. Jadi kalau ada isim nakiroh ditambahi dengan alif lam, baitun menjadi al-baitu, dia menjadi ma'rifat. Karena alif lam ini merujuk kepada makna itu al-baitu. Oh, buku yang itu. Ya, kalau baitun sifatnya afan, kok buku baitun itu rumah, al-baitu rumah yang itu. Kalau baitun rumah secara umum, tapi kalau al-baitu itu sudah merujuk oh rumah yang itu. Nah, kita bilang kitabun alal maktabi. Kitabun alal maktabi dengan al-kitabu alal maktabi. Kalau kitabun alal maktabi kita tidak menunjuk kepada satu buku khusus, misalnya buku nahwu atau buku sorof atau buku balago atau grammar dan lain sebagainya, tapi ya buku-buku. Tapi kalau Alkitabu alal maktabi, kita nih sudah punya maksud buku itu loh, buku grammar atau buku nahwu atau buku yang itu di atas meja. Hakadha. Kemudian yang terakhir, mudhof pada isim ma'rifah. Mudhof pada isim ma'rifah. Dia menjadi mudhof untuk isim ma'rifah. Contohnya adalah Baitullah. Allah ini isim ma'rifah. Dia menjadi bait ini mudhof pada isim ma'rifah. Baitullah. Maka dia menjadi isim ma'rifah juga. Contoh lainnya, babul fasli. Babun menjadi mudhof. Mudhof pada isim ma'rifah. Al-faslinya ma'rifah. Jadi babul fasli. Intinya yang terakhir ini, segala idhofah yang mengandung mudhof ilaih, dia termasuk isim ma'rifah. Kitabun nahwi. Kalau cuma kitabun, dia nakiro. Tapi kalau dia menjadi idhofah, kitabun nahwi, kitabus sorfi, kitabur riyadiyati, kitabul lugatil Indonesia, wa ma'as bahadalika, dia menjadi isim ma'rifah. Tayyib, ila hadal had, hal minkum so'alon, hal fahimtum, Insya Allah. Insyaallah. insyaallah. Ya. Sama. Oke, kita lanjutkan satu lagi. Oke, satu materi lagi yaitu tentang isim domir. Isim domir. Domir itu ada domir munfasil. Munfasil artinya infasola, yanfasilu artinya terpisah. Ada domir yang mutasil. Mutasil artinya tersambung. Dari kata-kata ittasola yattasilu. Ada juga domir mustatar. Domir mustatar ini domir yang tidak terlihat. Domir mustatar ini biasanya ada di fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari yang domir huwa, yaktubu. Di situ ada domir huwa tapi tidak terlihat. Itu yang disebut sebagai domir mustatar. Kalau domir munfasil, dia yang berdiri sendiri. Ana aktubu. Ana itu domir munfasil. Karena dia terpisah. Tidak bersambung dengan isim. Tidak juga bersambung dengan fi'il. Tapi kalau kita buka atau tolabani abi,
kita buka atau tolabani ini yang bersambung dengan tolabun dia domir mutasil karena dia domir yang tersambung. Domir dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata ganti atau pronomina persona. Kalau bahasa Inggris pronomina masuknya ke pronoun. Oke, kita bahas ada domir, isim domir munfasil, ada fi mahali rof'i, ada juga fi mahali nasbi. Ada yang dalam keadaan rofa dan juga ada juga yang dalam keadaan nasob. Yang dalam keadaan rofa ada 14. Yang pertama untuk orang ketiga mudzakkar itu ada huwa, huma, hum. Huwa artinya dia, huma kalian berdua, hum mereka, 3 atau lebih. Ada orang ketiga untuk mu'annas, ya, huma, hunna. Dia perempuan, huma kalian berdua perempuan, hunna kalian 3 atau lebih perempuan. Ya. Orang ketiga ini kita sebut sebagai domir goib ya. Domir goib. Kalau huwa ada nama lainnya huwa ini domir goib itu huwa. Domir goibani huma. Domir goibuna hum. Gitu ya. Orang ketiga disebut goib. Sedangkan orang kedua kita sebutnya sebagai muhotob. Muhotob itu orang yang diajak bicara. Orang kedua. Ada yang untuk mudzakkar dan juga untuk mu'annas. Untuk mudzakkar ada anta, antuma, antum. Anta, kamu, antuma, kalian berdua. Ya, hum tadi, huma tadi mereka berdua ya. Kemudian antuma kalian berdua, antum kalian 3 atau lebih. Untuk mu'annas anti, kamu, antum, kalian, antuma, ini harusnya antuma ini ya. Antuma kalian berdua, antunna kalian 3 atau lebih. Yang huma mereka berdua, hum mereka 3 atau lebih. Huma mereka berdua, hunna mereka 3 atau lebih. Oke, dan yang terakhir ada untuk orang pertama. Orang pertama kita sebutnya sebagai mutakalim. Mutakalim atau orang yang berbicara. Ada ana, saya, dan juga nahnu, kita. Di huwa, huma, hum, dia, mereka berdua, mereka banyak. Dia, huma, hunna, dia perempuan, mereka berdua perempuan, mereka 3 atau lebih. Anta, antuma, antum, kamu, kalian berdua, kalian 3 atau lebih. Anti, antuma, antunna, kamu perempuan. Antuma, kalian berdua perempuan. Antuna, kalian 3 atau lebih perempuan. Kemudian ada orang pertama, ana, saya, nahnu, kami. Ini fi mahali rof'i, dalam keadaan rofa. Ada juga dhamir munfasil yang fi mahalin nasbi. Ya, fi mahalin nasbi. Ya, dalam keadaan nasob. Yaitu yang diawali dengan iya. Kalau untuk mudzakkar iyahu, hu ya, hu. Iyahuma, iyahum. Nah, iyahum. Jadi iyahu, iyahu itu kan artinya ilaihi ya, kepadanya. Iyahuma kepada mereka berdua. Iyahum kepada mereka. Iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka kepada kamu, iyakuma kepada kalian berdua laki-laki, iyakum kepada kalian laki-laki. Iyaki kepada kamu perempuan, iyakuma kepada kalian berdua perempuan, iyakuna kepada kalian 3 atau lebih perempuan. Iya ya kepada saya, iyana kepada kami. Ya, kita sering mendapatkan ini iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya, na'budu iyaka wa nasta'inu iyaka. Ini dhamir munfasil
yang fi mahali nasbi. Toyib ila hadzal had hal minkum su'alun. Hal fahimtum anid dhamir? Insya Allah fahimna saja. Ya, Ya ya, Allah. ya. Kenapa ini sebagai mahal rofa? Kenapa ini mahal nasab? Karena mahal rofa itu fungsinya dia itu biasanya sebagai fa'il ya, sebagai fa'il atau mubtada, domir-domir ini. Sedangkan yang iyahu sampai akhir ini biasanya fi mahali nasbi karena posisinya terkadang dia menjadi maf'ul. Itu ya. Insyaallah fahimtum jami'an an hadza. Insyaallah. Insyaallah. Hal minkum soalun, ada yang mau bertanya? Ini sepertinya kayak kita mereview apa namanya? Pengetahuan kita tentang bahasa Arab, tentang domir, tentang isim mudzakkar, isim muannas, isim nakiro, isim ma'rifah. Baik. Lau laisa hunaka soal idzan ana as'al ba'da minkun ya. Takidan wa ta'sisan alal fahmi, binaan alal fahmi. Soal al-awal ulki ila ahi Taufik Hidayat. Nah, saja. Naam, hati misalan min ismil ma'rifah wa ismil nakirah fil jumlah mufidah. Berikan contoh isim ma'rifah dan juga isim nakirah dalam sebuah kalimat. Jadi ulang saja. Ya, hati misalan min ismin nakirah wa ismil ma'rifah fil jumlah mufidah. Al-madrasatu kabirotun. Al-madrasatu kabirotun. Ya. Baik, yang mana isim nakirah dan yang mana isim ma'rifah? Al-kabiratu isim ma'rifah. Al-madrasatu isim ma'rifah. Ma'rifah. Ya. Ya, kabirotun Nakirah ya. nakirah. Tayyib, ahsanta ya ahi. Syukron saja. Tayyib, syukron. Nahtu ila uhti ihad solihat. Wan Tayyib ya Ustazah. uhti. Hati misalan min ismil mudzakkar fil jumlah mufidah. Saya baru gabung Ustazah, maaf. Oh ya, boleh dicoba saja. Contohnya isim mudzakkar, Isim mudzakkar rajulun. rajulun. Eh, Sekarang do kalimata rajulun fil jumlah mufidah. Mufid. Diletakkan dalam kalimat. Jumlah mufidah itu kalimat ya. Oh ya, apa ya? Eh, yaktubur rajulu, yaktubu ar-rajulu bil qalam. Yaktubu ar-rajulu. Nah, kalau yaktubu ini kan fi'il muta'addi ya. Biasanya Oh butuh iya, butuh maf'ul bi. Yaktubu ar-rajulu misalnya ar-rajulu ad-darsa pelajarannya bil qalam. bil qalam. Betul. Maaf Tayyib, Ustaz. Ya. ahsanti ya ukhti. Syukran alal jawab. Soalani maratan ukhra ila ahi khairun ni'am. Naam. Tayyib, tayyib.
Hati misalan min ismil musanna summa dhoha fi jumlah mufidah. Isim musanna Wa tolibani. huma tolibani. Ya, bukan huwa tapi huma karena mereka berdua. Huma tolibani. Thayyib, ahsanta alal jawab. Soal wahid akhor ila uhti Lutfiyah. Ya Ustazah. Thayyib, hati misalan min ismil jama' summa dhoha fil jumlah mufidah. Ustazah tadi Jamak, contoh dari jamak, kemudian diletakkan ke kalimat jama muzakkar salim atau muannas salim. terserah. Al-banatu al-banatu yaqra kan kalau itu berarti pakai jamak muannas salim ya itunya. Ya. Al-banatu yaqra'na. Yaqra'na. Yaqra'nal kitaba atau yaqra'nal kutuba. Al-banatu yaqra'nal kutuba. Yaqra'nal kutuba. Thayyib, syukran alal jawab. Ahsanti ya uhti. Thayyib. Alhamdulillah wasalna ila hadzal had. Al-yaum nahnu nata'allam dirasa wa madah kasiroh. Ya, kita belajar banyak pelajaran. Lianna al-baqi min liqa'ina ila siti liqa'at semarotan ukhra. Wadhalika kadzalika muhtawiyah bimadatil muhadasa. Ya, pertemuan kita tinggal 6 lagi, maka dari itu kita mengejar materi-materi biar bisa sampai tuntas. Insya Allah, alladzi ta'alamna yang kita pelajari al-mawdu' atau al-mawdu'at allai ta'alamna hadzal yaum. Ya, mawdu' sahla, tema yang mudah ya, mawdu' sahal. Lakinna nahtaj ila ta'amuki dirosah. Ya, kita tetap harus mendalami pembelajaran yang ini. Contohnya kita tahu sigo muntal jumuk masajid, makatib, madaris, wa ma'asbahadzalika, tapi kita bisa cari contoh-contoh yang lain. Ada alif taknis. Oh, alif taknis bentuknya dakwa, udma, kubro, sugro, wa ma'asbahadzalika. Kita bisa cari contoh-contoh yang lain. Oh, ada isim alam ya. Isim alam, kata benda. Oh, yang wazannya fiil. Selain Yazid ada apa saja. Selain ziyadah alif dan nun. Selain ziyadah alif dan nun itu selain Utsman. Selain Imran ada apa saja. Itu bisa dicari masing-masing ya. Satu demi satu. Untuk menambah kepahaman kita. Jadi setelah kita tahu, setelah belajar yang ini, terus kita tidak mengembangkan. Kalau kayak gitu nanti kita nggak menambah banyak hal. Karena yang kita pelajari ini kan rangkuman ya. Kita nggak mempelajari satu demi satu seperti itu. Tayyib, ta'alaina ala hitami dirosatina fi hadhil lailah biqiraatil hamdalah wa du'a kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran saja. Baik. Jazilah syukri ala halawatil intiba wal ihtimam. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Maaf.